Hai guys, malam. Turun lagi Welcome back to my channel. Follow my YouTube channel saya dan subscribe juga channel YouTube saya. Komen dan apapun lah, pokoknya mah. Nah, di pembahasan kali ini, di video kali ini, kita mau ngebahas tentang investasi. Investasi yang bagaimana gitu, yang menghasilkan cuan. Soalnya dagang semakin lama semakin sepi pak, banyak pesaing. Jadi lebih baik kita cari usaha lagi yang lain, karena kalau misalnya fokus ke itu aja, ke dagang aja, dengan keadaan seperti ini akan susah. Dulu saya pernah membuat pernyataan kepada salah seorang pedagang. Dia dagangnya kaset DVD. Kaset DVD-nya itu kan diputer-puter gitu, di bawah diputer, jualan ngider gitu. Terus saya bertanya kepada dia, "Bang, memang DVD masih laku?" Kata dia, "Lumayan kok." Terus, "Apakah arti Bang jualan begini untuk kehidupan sehari-hari?" Terus udah lama tuh gak ketemu dia lagi. Akhirnya ketemu dia lagi dengan dagangan yang berbeda. Dia tidak jualan DVD lagi. Mungkin dia mendengar atau menelaah pernyataan saya gitu ya, mungkin. Dan sekarang pernyataan tersebut, pertanyaan tersebut, dan pernyataan tersebut saya tunjukkan kepada diri saya sendiri. Dagang kok begini ya gitu, usaha apa lagi gitu. Dan saya mencoba beralih untuk belajar saham. Ya, saya masih belajar, bukannya bisa, bukannya ahli gitu. Saya baru 3 bulan ini belajar saham. Saham yang saya dipelajarin itu yang uh, baru belajar berinvestasinya tuh di Stockbit. Saya mainnya, tapi saya main tuh karena dorongan dari teman, tetangga, dan kenalan. Teman yang dimaksud adalah teman sekolah lagi pas SMA. Dia udah pernah berkecimpung di dunia perforekan. Nah, dia mencoba kripto atau Bitcoin kali ya. Saya nggak tahu lah antara kripto sama Bitcoin itu sama apa beda, saya nggak tahu. Dan dia belajarnya ke tetangga saya. Kalau saya belajar kripto pusing kepala, otak saya nggak sanggup gitu kedengarnya. Ini gini, ini gini, ini gini, ini gini, aduh, pusing kepala, bener-bener pusing gitu. Dan terus saya punya kenalan di dating apps, dan saya mencoba nanya-nanya ke dia tentang apa sih itu saham, seperti apa cara mainnya, seperti apa cara menentukan dia naik atau turunnya gitu.
cara mengetahuinya seperti apa gitu. Saya tanya, dan tanya itu saya belum masuk ke persahaman. Nah, teman saya ini, teman sekolah, nah, dari kenalan saya ini saya belum masuk ke saham saya belum masuk. Nah, teman sekolah saya ini yang dari SMA datang nih ke rumah saya. Memang sering datang ke rumah beli es kelapa gitu. Dan dia memang ada urusan dengan tetangga saya gitu, mau ngerakit komputer. Terus dia juga mau nggak tahu gimana ditanya, tiba-tiba dia ngomongin Bitcoin gitu dengan tetangga saya itu. Saya ngedengerin aja gitu. Karena saya nggak tahu, nggak ngerti. Mereka ngomong apa saya nggak ngerti gitu. Mereka berdua ngomong apa saya nggak ngerti. Bener-bener nggak tahu lah gitu. Apa sih yang mereka bicarakan gitu. Walaupun dasar-dasarnya karena dijelasin sama tetangga suka main gitu, saya tahu gitu tahap-tahapannya. Tapi otak saya tuh kalau misalnya nggak praktek atau nggak itu, kadang nggak nyampe di otak gitu. Ingat sih inget, cuman nggak mengerti secara dalam gitu. Dan terus teman saya ini dan tetangga saya ini ngomong, jangan ngomong doang lu, masuk gitu. Masuk lu baru tahu gitu. Yang dimaksud dengan masuk lu baru tahu tuh seperti ini gitu. Tetangga saya bertanya, kalau misalnya udah untung gitu, buru-buru jual, nah jangan tunggu-tunggu lama, nah kalau udah rugi lu buru jual gitu. Nah, beli pun di saat rugi, maksudnya di saat harga turun, jangan lu harga naik lu beli, gitu. Ya ngerti sih gitu nyaman gitu. Kata uh, sampai mereka pada bicara gini, kok yakin lu nggak kuat, mental lu nggak kuat kalau lagi naik, pasti lu tahan, gitu. Pengen untung gede. Dalam hati saya, bener juga sih gitu. Karena saya belum nyemplung ke persahaman gitu kan waktu itu, belum nyemplung. Terus mungkin juga saya juga seperti itu kali, kalau misalnya mau untung gede gitu kan, tahan, serakah, namanya juga manusia, serakah gitu. Terus pas kalau misalnya udah jatuh, tahan juga kali naik gitu. Buat katanya banyak yang bilang mungkin kalau misalnya saham itu ibarat kata berjudi kali ya, mungkin gitu. Tapi ya nggak tahu lah benar apa enggaknya gitu. Banyak yang bilang sih seperti itu. Tapi ada adrenalinnya gitu kalau kita naro gitu. Terus akhirnya pas 3 bulan yang lalu saya berkecimpung, menyelam, bukan lompat, menyelam ke persahaman. Yang saya mainkan itu di Stockbit. Di Stockbit saya main di situ. Awal-awal orang awam lah yang baru awal-awal gitu. Seperti apa gitu. Awal-awal ya begitu saya masuk dengan awamnya gitu. Saya daftar gitu. Punya rekening reksadana dan ya awalnya rugi, tapi rugi yang saya alami itu nggak besar. Soalnya kenapa, saya ngambilnya ya masih saham yang kecil gitu modalnya gitu, karena modal saya juga kecil gitu kan. Nggak berani yang gede ke tempat yang saham yang saya nggak tahu gitu. Saya masuk ke BCA,
saya masuk ke BCA tuh ya beli 2 lot doang. Saya masuk ke situ dan uang sisanya tuh saya coba main-mainkan di beberapa saham-saham yang lain gitu, seperti Telkom, terus Harta gitu, terus apa, eh, Gojek. Keuntungan pertama saya itu di Gojek. Ya keuntungannya keuntungan kecil sih, cuman berapa Gojek ya waktu itu, Gojek teh 5.000 kalau nggak salah, dari 10 lot, karena harga Gojek itu cuman waktu itu teh saya beli di angka 65, terus saya jual di angka 70, kalau nggak 5.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah mah 5.000. Terus dari itu beli saham Antam, beli saham eh, Astra, cuman Astra rugi tuh. Astra, Antam juga rugi, tapi belinya cuma satu kan, karena saya nggak ada uang lebih gitu, cuma mau pas-pasan yang satu jual gitu, untung beli lagi, ternyata dijual rugi gitu. Nah, seperti itu aja terus gitu. Dan sekarang selama 3 bulan ini tradingnya tuh dapat lumayan sih, kalau kata orang-orang lumayan gitu, tapi kata saya sih ya lumayan sih, bener, namanya pemula gitu kan. Keuntungan terbesarnya di saya itu dapat semuanya tuh dapat 200.000. Nah, dengan modal kecil gitu bisa dapat 200.000, ya lumayan lah gitu, dapat 200.000 selama 3 bulan. Dan yang dapat gedenya tuh di hampir 110 di saham Harta. Saya dapat 110 nge-trade-nya gitu, jadi jual beli, pas saat tinggi saya jual, pas saat turun saya beli. Dan kadang memang gitu, nafsu kita sebagai manusia tuh ada gitu, anjir ini naik gitu, tapi turun nggak ya gitu, ada takut gitu. Nah di situ mental kita diuji gitu, kalau turun, nah namanya juga beli satu gitu kan, ya udahlah gitu, dijual aja lah, dapat 20.000 gitu, terus ternyata naik, kesel gitu, pernah ngalamin seperti itu. Terus naik nih, tahan gitu, pas ditahan teh turun, kan suwe gitu kan, pernah itu begitu. Bener tuh kata tetangga ngomong, lu mentalnya kuat enggak, nah seperti itu. Dan yang pada saat BCA juga saya punya 2 lot, saya nahan, dipikir pengen yang serakah, pengen yang gede teh, pengen dapat menang yang gede gitu. Padahal kalau misalnya waktu itu saya jual beli kayak Harta itu, saya kemungkinan dapat 400.000 keuntungannya dari nge-trading gitu. Wah, bodohnya saya teh gitu. Karena serakah itu mentalnya nggak kuat, malah saya tahan. Ya udahlah, itu masa lalu lah, 3 bulan itu pelajaran gitu. Dan sekarang kalau naik sedikit sudah pasti tak jual. Nah jadi seperti itulah pengalaman
bermain saham saya selama 3 bulan ini. Awal masuk itu lagi pas harga BCA 7.800. Saya perhatiin tuh 7.800. Cuma saya belum beli, bodohnya saya itu nggak beli 7.800. Padahal udah dikasih peluang itu 7.800. Malah saya belinya pas di harga 8.425. Tololnya saya itu. Bodoh. Ya udahlah, itu pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian mau bermain saham, ya cobain aja gitu. Saya ini. Tapi yang kecil-kecil aja, jangan gede-gede. Kita belajar dulu. Saya lagi masih belajar. Jadi semangat terus. Soalnya cari uang di usaha itu kayaknya lagi susah gitu. Kalau enggak, saya nggak akan lari ke saham. Saya udah nyobain ke affiliate, nggak, kurang berkembang gitu. Walaupun ada aja yang beli di affiliate juga, saya udah lakunya sih, transaksinya sih jutaan. 2 bulan, sebulan kemarin saya sampai dapat 1,5 juta transaksi jualnya. Tapi komisinya kecil, Bu. Saya TikTok affiliate, Shopee affiliate, terus Tokopedia affiliate. Transaksinya ada yang hasilnya cuman paling banyak itu, kalau total dapat GoPay mah gitu. Dari awal saya affiliate gitu ya, dapat GoPay mah, cuman nggak ada bekasnya, nggak kerasa banyak gitu. Soalnya kenapa? Selama hampir setahun lebih gitu, jadi dapatnya cuma 1.000, 2.000 gitu, terus kadang-kadang 500 gitu. Ya seperti itu. Dan saya nyobain TikTok Go juga sama. Di TikTok Go itu saya dapat kemarin tuh menyelesaikan tugas, dapat 40.000. Nah itu pencapaian terbesar saya itu tuh di TikTok, 40.000. Tapi itu karena menyelesaikan misi gitu. Jadi total pendapatan TikTok Go nya 40 dan menyelesaikan misi 40 dapat 80. Nah kalau total ya TikTok Go, Shopee sama TikTok affiliate tuh adalah 800 mah gitu. 800 ada selama setahun ya, setahun gitu. Enggak langsung gobret orang-orang jualan dapat puluhan kali gitu. Enggak kayak gitu, masih bertahap. Tapi namanya orang usaha ya semangat gitu. Makanya saya lari ke mencobain ke saham gitu, mencari uang, mencari cuan. Habis dagang kayaknya sudah kurang baik gitu ya. Ya udahlah, yang penting kita semangat hidup, semangat dagang, semangat usaha, saham semangat, affiliate semangat terus, berjuang terus ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja, komen gitu. Jangan lupa subscribe. Kita ngebahas yang lainnya lagi. Kita ngebahas tentang saham pasti ada lagi. Oke, sekian dan terima kasih.